Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Pada episode kali ini kita akan membacakan buku yang berjudul Kebun Mawar, karya Sa'di Shirazi. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa hikayat pada bab sikap para raja. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat 1. Aku mendengar kabar tentang seorang padishah yang menitahkan agar seorang tawanan dibunuh. Si malang dalam kekalutannya mulai mengutuk dan memfitnah sang raja dengan berkata, "Barang siapa membasuh kedua tangannya dari hidup, ia telah membebaskan kekangan dalam hati." Di masa darurat, ketika tak ada tempat pelarian, tangan itu akan menggenggam ujung tajam sebilah pedang. Ketika seorang insan putus asa, lidahnya memanjang seperti kucing terpojok menyerang seekor anjing. "Apa yang sedang ia katakan?" tanya seorang raja. Salah satu wazir berkata, "Ya Paduka, ia sedang berkata, yaitu dia yang menahan amarah dan memaafkan orang lain karena Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan." Quran Surah 3 ayat 134. Sang raja menunjukkan sikap sayang dan membebaskannya. Wazir yang lain bertentangan dengan yang awal berkata, "Tidaklah pantas bagi orang seperti kita kecuali bicara hanya yang benar saja di hadirat raja. Orang ini telah mengutuk sang raja dan bicara tak pantas." Sang raja berkerut kening mendengarnya dan bersabda, "Dustanya lebih menyenangkan bagiku dibanding kebenaran lisanmu, karena yang disebut di awal itu muncul karena kemauan untuk berbuat baik, sedangkan yang disebut di akhir adalah tanda kebencian. Dan insan bijak berkata, dusta yang bijak lebih baik daripada kebenaran yang menimbulkan kegoncangan. Sungguh merugi orang yang dengan lisannya ia tidak mengatakan kebaikan." Prasasti ini ada di atas gerbang masuk Aula Faridun. Oh sobat, dunia ini hanyalah titipan. Cukup tambatkan hatimu pada Sang Pencipta. Jangan bersandar pada kekayaan dunia, karena ia menjunjungmu lalu membunuh. Ketika jiwa yang murni hendak berpisah, apa bedanya saat kau mati di atas tahta atau tanah? Hikayat 2. Salah satu raja Khurasan melihat Sultan Mahmud, putra Raja Sabuktakin, dalam mimpinya 100 tahun setelah beliau wafat. Seluruh tubuhnya telah hancur dan menjadi debu, kecuali kedua matanya yang tetap bergulir dalam sarangnya dan melihat sekitar. Tak satupun orang pintar bisa memberikan tamsil atas mimpi itu, kecuali seorang darwis yang kemudian menghormat dan berkata, beliau masih cemas karena kerajaannya tetap berada di tangan orang lain. Banyak insan masyhur telah dikubur, bekasnya di bumi telah hancur. Jasad silam itu telah takluk hingga tulangnya pun tiada bentuk. Namun, nama Nusirwan tetaplah hidup, meski jiwanya telah lama lenyap. Berbuat baiklah, oh manusia, manfaatkan hidupmu sebelum satu teriakan terdengar dan kau tiada lagi. Hikayat 3. Aku telah mendengar bahwa ada seorang pangeran istana bertubuh pendek dan buruk rupa, sedangkan para saudaranya bertubuh tinggi dan berwajah tampan.
Suatu ketika, sang ayah memandangnya dengan jijik dan benci. Si anak dengan ketajaman nurani dan wawasannya memahami hal ini dan berkata, "Oh ayah, seorang pria yang pendek namun bijak lebih baik daripada pria jangkung namun pandir. Tidak semua yang tampak lebih secara permukaannya punya nilai yang lebih tinggi. Daging domba nikmat di sate, daging gajah hanyalah bangkai. Gunung terendah di bumi adalah Jabal Thur, namun ia lebih punya posisi di mata Allah dan lebih luhur. Belum pernahkah engkau mendengar seorang arif bertubuh kurus suatu hari berkata pada seorang pandir bertubuh gemuk, 'Meski seorang kuda Arab lemah tubuhnya, dibanding keledai sekandang ia lebih berharga.' Si ayah tertawa mendengar kecerdikan ini. Para menteri pun bersepakat, tapi saudara si anak merasa sangat bersedih. Sampai seorang mulai berbicara, cacat dan unggulnya tidaklah kentara. Jangan pikir setiap semak tak berpenghuni, mungkin di sana ada seorang harimau. Aku telah mendengar bahwa di saat itu sang raja terancam oleh satu musuh yang tangguh. Dan ketika kedua pasukan sudah hampir saling berhadapan, orang pertama yang menginjak medan perang itu adalah si putra raja bertubuh kecil, yang kemudian berkata, 'Tidaklah kau lihat punggungku di kala perang pecah? Akulah dia yang kepalanya berlumur debu darah. Akulah dia yang mempertaruhkan nyawa sendiri, dan bukanlah dia yang lari dari darah tentara.' Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia melesat ke tengah pasukan musuh, membunuh beberapa orang tentara dan kembali ke hadapan ayahnya, menabik dan berkata, 'Oh engkau yang di matamu diriku terlihat rendah, janganlah percaya pada luapan keberanianku. Seekor kuda bertubuh kurus lebih berguna saat perang dibanding sapi bertubuh gemuk.' Diriwayatkan bahwa pasukan musuh sangatlah banyak dan pasukan raja karena sedikit hendak melarikan diri. Tapi si pemuda bertumbuh pendek berteriak, 'Oh lelaki, lebih baik kenakan saja pakaian perempuan.' Dengan mengatakan ini, keberanian pasukan berkuda itu meningkat dan mereka menyerang secara serempak. Aku telah mendengar bahwa hari itu juga mereka mencapai kemenangan atas lawan. Sang raja mencium kepala dan mata putranya lalu memeluknya, dan setiap hari rasa penghargaan atas putranya itu meningkat sampai kemudian ia menunjuknya sebagai pewaris tahta. Para saudaranya merasa iri, lalu menaruh racun ke dalam makanannya. Saudara perempuan mereka melihatnya dari jendela kamar lantai atas, lalu ia banting daun jendela dengan keras. Dan pemuda itu, yang dengan cepat mampu menebak maksud tindakan itu, menahan gerak tangannya dari makanan itu sambil berkata, "Adalah mustahil insan budiman mati lalu digantikan oleh mereka yang tanpa bakti. Tak siapapun mau berlindung pada burung hantu, bahkan mesti humai punah dari muka bumi." Si ayah mendapat kabar tentang situasi ini. Ia memanggil para saudara itu dan memberi mereka hukuman yang layak. Lalu pada masing-masing ia dihadiahi satu wilayah kerajaan, sehingga gejolak pun padam dan permusuhan berakhir. Karena 10 orang miskin bisa hidup di atas selembar karpet, sedangkan 2 orang raja tak bisa berbagi satu negeri. Jika seorang saleh makan separuh roti, separuhnya lagi ia berikan si miskin.
Seorang raja bisa taklukkan seluruh negeri, tapi ia ingin taklukkan negeri yang lain. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.